Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, di antara nilai-nilai Al-Quran atau di antara bagian Al-Quran yang penting untuk kita ketahui adalah 30% dari Al-Quran itu memuat kisah-kisah umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi Al-Quran itu pertama perintah untuk bertauhid kepada Allah. Yang kedua adalah perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu, baik umat-umat yang saleh dengan berbagai macam kisahnya, maupun umat-umat yang ingkar dengan berbagai macam kisahnya. Di antara kisah yang terbaik, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dari semua kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya kisah luar biasa, penuh dengan makna, penuh dengan pelajaran. Tetapi Allah tegaskan bahwa di antara kisah yang terbaik adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai disebutkan pada ayat yang kedua. Mari kita bacakan langsung ya Pak. Karena kalau banyak mukaddimah nanti selesai belum sampai satu ayat lah, udah surut lagi. Lihat di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Lebih bagus kalau kita sambil membuka mushaf. Itulah ayat-ayat ya, Al-Quran yang mubin, yang jelas isi dan petunjuknya. Jelas, Quran itu jelas. Ayat yang kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian bisa paham. Ini sebagai isyarat Allah turunkan Quran dengan bahasa Arab, sebagai isyarat bahwa Allah istimewakan bahasa Arab karena Allah turunkan wahyunya atau kalamnya dengan bahasa ini. La'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Lihat di sini bahwa fungsi Al-Quran itu bukan hanya sekedar la'allakum taqra'un, agar kalian baca, tidak, tapi agar kalian fahami bahwa Al-Quran ini penting untuk difahami, untuk dimengerti, untuk digali, untuk dikaji. Tidak hanya sekedar dibaca. Ada dua dimensi yang penting. Yang pertama adalah dimensi Al-Quran sebagai kitab, ketika dibaca dapat pahala. Yang kedua adalah dimensi Al-Quran sebagai petunjuk. Dan inilah yang paling penting, karena setelah membaca adalah mempelajari. Kemudian ayat yang ketiga, dan ini yang tadi kita isyaratkan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kami akan menceritakan kepada engkau ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita, sebaik-baik cerita, ya kisah. Berarti ini adalah mutlak kisah terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, terdapat di dalamnya sebaik-baik kisah. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, maka kalau kita katakan
Kisah yang paling baik dalam Quran apa? Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, atau surah Nabi, kisah yang terdapat pada surah Yusuf. Dan uniknya para hadirin, Allah tidak menceritakan Nabi Yusuf kecuali pada surah ini. Unik. Berbeda dengan kisahnya Nabi Musa. Berpencar di berbagai macam surah. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Thaha, ada di surah Al-A'raf, dan ya macam-macam. Kisah Nabi Adam alaihissalam ada pada surah Al-Baqarah, ada pada surah Al-A'raf, dan yang lain. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam kisahnya hanya disebutkan di sini. Kisahnya hanya disebutkan di sini, dan satu-satu kisah, para hadirin azanillahu wa iyyakum, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menceritakan dari awal sampai akhir itu adalah dan hanya kisah surah Yusuf ini, atau kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Runtut dari awal sampai akhir, tidak terpecah-pecah, dan terkumpul pada satu surah. Seolah-olah ada pesan yang ingin Allah sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, tanbih, peringatan pada surah Nabi Yusuf. Ayo pelajari itu, karena kisahnya luar biasa sekali. Bahkan Allah dengan tegas, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ada tanbih, ada penekanan di sini agar kita benar-benar belajar tentang surah Nabi Yusuf ini, atau tafsir dari surah Nabi Yusuf ini, agar kita bisa mengambil pelajaran. Kebanyakan orang Islam di Indonesia terkait dengan surah Nabi Yusuf atau terkait dengan Nabi Yusuf dikenal dengan apa, Pak? Apanya, Pak? Ketampanannya. Selesai sudah. Kalau kita dengar Nabi Yusuf, oh itu paling tampan. Kadang-kadang kalau dalam nikahan doanya gimana, Pak? Ya Allah, satukanlah mereka seperti Engkau menyatukan Yusuf dengan Zulaikha. Ini pun kisah yang harus diluruskan. Apa benar Nabi Yusuf alaihissalam menikah dengan Zulaikha? Dan bagaimana penamaan Zulaikha itu? Dari mana asalnya? Perlu kita luruskan. Ala kulli hal, bahwa kisah ini mengandung banyak pelajaran. Pelajaran untuk kita sebagai individu, pelajaran bagi kita sebagai pemimpin, pelajaran bagi kita sebagai rakyat, pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang lapang dada, pelajaran luar biasa, banyak sekali, Pak. Karena kisahnya itu dari awal sampai akhir. Luar biasa. Ya. Satu-satunya kisah dalam Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ayat berikutnya. Il qala Yusuf li abihi, kepada bapakku. Tidak, kepada bapaknya. Nabi Yusuf itu adalah anak dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Yusuf itu siapanya Ibrahim, Pak? Cicit ya, cicitnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah cikal bakal Bani Israel. Yakub itu adalah nama lainnya adalah Israel. Anaknya Israel itu ada 12. Israel itu punya pernah dua kali menikah, bukan punya 2 istri. Pernah 2 kali menikah. Yang pertama memiliki 10 anak. Kemudian meninggal istrinya, kemudian menikah lagi. Dari pernikahan yang terakhir ini memiliki 2 anak. 2 anak itulah yang namanya Nabi Yusuf alaihi salam dan adiknya yang bernama Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam
berkata, idh qala Yusuf li abihi, kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, saya bermimpi melihat ada 11 bintang, bulan, matahari dan bulan. Saya melihat mereka sujud kepadaku. Tentunya sujud di sini adalah sujud penghormatan. Diceritakanlah kepada ayahnya. Dan ayahnya ini sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sangat sayang sekali terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan ayahnya ini saking sayangnya membuat iri saudara-saudaranya. Saking sayangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam membuat iri saudara-saudaranya. Saking dekatnya Nabi Yusuf, apa yang terjadi pada Nabi Yusuf beliau ceritakan kepada bapaknya. Ini Nabi Yusuf waktu itu usia masih kecil, usia masih 6 atau 7 tahun. Kata bapaknya, qala ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Wahai anak, bapaknya ini seorang nabi, punya feeling bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi sesuatu nanti. Mimpi yang Nabi Yusuf ceritakan ini bukan sembarang mimpi, tapi itu adalah sebuah ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf. Makanya bapaknya berkata kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudara. Fayakidu laka kaida. Khawatirnya kalau kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang jelas bagi manusia. Iya. Para hadirin a'azanillahu wa iyyakum. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa sebelum Nabi Yusuf bermimpi ini, tadi disebutkan bahwa saudara-saudaranya ini mereka iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seolah-olah ayahnya tidak punya perhatian kepada mereka, sehingga mereka kumpul antar mereka saja. Jadi mereka punya grup Pak khusus. Di situ nggak ada nama Yusuf, bukan grup WA. Di situ juga nggak ada bapaknya. Di situ juga nggak ada Bunyamin. Jadi khusus mereka 10 orang itu punya grup gitu ya. Disebutkan di sini pada ayat yang ke-7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Sungguh dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau mencarinya, bagi orang-orang yang mau bertanya, bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya. Subhanallah. Jadi kita diperintahkan untuk mempelajari kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, kata mereka, idh qalu, ayat yang ke-8, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata mereka, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini yang banyak. Padahal kita ini adalah anak-anak pertamanya. Padahal kita ini adalah anak-anak dari istri yang bukan istri yang sah ya Pak. Istri yang sebelumnya. Istilahnya seperti itu. Kenapa Nabi Yusuf lebih dicintai gitu? Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita benar-benar sesat. Jadi langsung punya kesimpulan
ayahnya ini nggak benar. Yusuf ini kok seperti itu? Kok sampai diperlakukan seperti itu? Ya, dan ini juga kita, bapak-bapak sekalian yang punya anak banyak, itu bisa saja terjadi. Jangankan anak banyak, anak dua itu kadang-kadang iri-irian ya. Bisa saja terjadi. Ya, maka disitulah syaitan bermain. Ya, makanya paling penting bagi orang tua itu adalah bagaimana mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, dan bagaimana sebelum meninggal dunia menjelaskan tentang bahayanya perpecahan. Karena biasanya kalau orang tua sudah meninggal, itu perpecahannya disebabkan oleh apa, Pak? Oleh harta warisan. Itu biasanya seperti itu. Kemudian mereka pun berkumpul. Akhirnya mereka punya satu kesimpulan, bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah mengapa bapak kita seperti itu? Ya Yusuf. Ini inti masalahnya. Kenapa bapak kita berubah sikapnya? Kok bisa menjadi lebih? Kok nggak perhatian sama kita? Kok luar biasa? Ya, berbagai macam tuduhan. Ini intinya adalah pada Yusuf. Kalau begitu, kata mereka, kita harus singkirkan Yusuf. Udah, solusinya itu. Yusuf nggak ada, kita bisa menjadi anak kesayangan lagi. Ya. Subhanallah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ujian itu, ya semuanya hidup ini ya ujian gitu ya. Baik itu miskin, kaya, tampan, ya biasa saja gitu. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana nanti kisah Nabi Yusuf di dalam penjara, ya, dan bagaimana Nabi Yusuf, karena nih cerita ini seperti ini, Pak. Grafiknya Nabi Yusuf terus sampai titik terendah beliau tuh sudah jatuh, tertimpa tanda, masuk dalam penjara, dan itu lama di penjara. Akhirnya beliau naik, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan runtut sekali kisahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ya mempelajari surah Nabi Yusuf di waktu yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.